Untuk mengulas lebih dalam jelang bergulirnya musim balap Formula 1 2017, telah hadir di studio CNN Indonesia pengamat otomotif dan pemimpin redaksi tabloid bola Bung Arief Kurniawan. Hai Bung Arief, kita ketemu lagi. Iya, Shirley. Seperti biasa kita akan membahas tentang F1 kan. Ini secara umum dengan Liberty Media sebagai pemegang hak komersilnya F1 yang baru, kalau Bung Arief melihatnya nanti akan seperti apa event ini? Kalau targetnya Liberty adalah F1 ini lebih mendekatkan diri kepada fans, penggemar ya. Jadi misalnya nih di zaman Bernie Ecclestone tuh susah banget nih kita di paddock tuh misalnya nge-tweet yang video gitu. Nah di zamannya ini boleh nih video-video, tentu bukan video panjang ya, video pendek gitu ya. Itu boleh tuh aktivitas di paddock tuh boleh istilahnya disebarkan lewat sosial media. Karena memang Liberty Media kan namanya juga Liberty Media. Media ya. Dia mengerti banget apa peran penting media bagi sebuah mungkin sebuah brand F1 kita anggap sebagai brand gitu. Itu nanti yang target besarnya. Itu target besarnya berarti ya, sosial media dan sebagainya. Karena memang sekarang juga besar sih ya sosial media. Tapi sepanjang 2017 ini nantinya juga kita bisa mengulas secara spesifik kira-kira perubahan apa aja sih yang akan terjadi. Yang pasti mobil ya. Mobil itu sudah pasti dari bentuknya udah lebih besar. Terus bahkan gara-gara mobil bentuk lebih besar, kecepatan lebih tinggi, lebih cepat juga. Sirkuit beberapa diantaranya harus diubah. Seperti di Albert Park ini yang seri pertama, di tikungan keempat tuh dibikin harus lebih lebar karena mobilnya juga. Karena mobil kan lebih kencang nih. Jadi kalau takutnya kalau masih sempit, begitu keluar tikungan terlalu dekat ke tembok, tabrak gitu. Nah kita akan lihat juga karena kita membahas tentang mobil kan tadi. Nah ini dia. Ya. Ini dari 2016 berubah ke 2017, coba Bung Arief bisa dijelaskan secara detail ke kita? Kalau ini yang ini maksudnya ini dari sumbu belakang ke sayap belakang ya. Itu sekarang bertambah sekitar 224 cm lah ya. Lumayan besar loh ya, 24 cm. Lumayan besar. Ini diffuser, ini dari referensi sayap belakang ke ke diffuser dari 125. Diffusernya bertambah tinggi menjadi 175 atau nambahnya kira-kira 5 cm lah. 50 mili kan 5 cm ya. Sayap belakang juga gitu. Tapi sayap belakang dari tinggi menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena supaya justru ini downforce-nya lebih banyak. Lebih rendahnya sekitar 15 cm ya. 150 mm kan. Lebih rendah 15 cm. Itu kelihatan kalau ada moving mobil tuh kelihatan lebih rendah dibanding tahun lalu. Kalau ini kan tinggi banget itu. Jadi sendiri apa kalau misalnya dia lebih rendah nantinya? Lebih rendah berarti dia lebih lebih membuat angin nanti menjadi downforce. Jadi downforce mobil ini lebih banyak. Termasuk nanti di sayap depan, dengan downforce lebih banyak berarti mobil bisa lebih stabil di tikungan. Kalau di F1 itu kecepatan didapat saat menikung, bukan di trek lurus. Oke, justru pada saat menikung. Saat menikung ya, benar. Oke, berikutnya kita akan melihat, ya ini kita lihat dari ban depan dulu ya. Ban depan ya, ini kan tahun lalu nih 240 mm nambah 60 cm. 60 mm atau 6 cm ya. Jadi lebih lebar 6 cm, sementara yang di belakang juga sama. Ini dari 325 ke 405 nambahnya 8 cm. Jadi ban depan ini menurut Pirelli bertambah 6 cm dan 8 cm bertambah lebar. Itu memiliki andil menambah kecepatan 2 detik per lap. Jadi dengan sayap-sayap ini tambahan nih, sayap depan ya, rentangnya nih yang tadinya 1650 maksudnya 1650 dari sini ke sini, tahun ini menjadi 1800. Jadi lebih lebar. Bodi mobil juga lebih lebar dari tadinya 1800 mm menjadi 2000. Jadi bayangkan dengan ban lebih lebar, sayap lebih lebar, tadi sayap belakang juga lebih rendah. Itu kecepatan total kalau dari ban 2 detik per lap, dari semua aerodinamika ini bertambah 2 sampai 3 detik per lap lagi. Jadi kalau di total kecepatannya bertambah dari tahun 2016 ke 2016 sekitar 4 sampai 5 detik per lap. So it's all about speed ya, more fast, more furious. Benar. All about speed, benar. Berikutnya di 2016. Ini tampak depan ya, tampak depan. Tampak depan tadi kita udah bahas di soal ban yang ban depannya tadi tahun lalu 24,5 cm menjadi 30,5 cm atau nambah 6 cm. Ini rentang sayap depan maksudnya, rentang sayap depan. Ini yang rentang sayap depan. Ini rentang mobil, keseluruhan dari ujung kiri sampai ujung kanan ban. Ini kan lebih lebar juga kan mobilnya nantinya. Apakah salip menyalipnya nanti akan lebih susah? Itu yang sudah dirasakan balap saat tes. Justru dengan mobil lebar ini, kalau lagi istilahnya iring-iringan gini, lagi mau susul-susulan gini, mobil yang di belakangnya mau nyusul, dia bukan hanya kehalangan mobil yang lebih besar, tapi turbulensi udara dari mobil di depannya itu besar sekali.
itu yang membuat para pembalap kemarin udah waktu tes di Barcelona bilang justru ini malah susah bikin menyusul dengan mobil yang lebih lebar. Oke. Itu. Berarti ini akan menjadi satu hal yang berbeda untuk mereka juga sebenarnya untuk balapan kan, karena sebelumnya kan mereka sudah terbiasa dengan ukuran lama, kemudian berganti ke ukuran baru. Jangan salah, Sherly, ini justru dengan bertambah kecepatan 4 sampai 5 detik per lap itu, pembalap juga finishing harus lebih kuat. Kalau pengakuan balap sepanjang winter kemarin, musim dingin, itu rata-rata mereka lehernya sudah lebih lebar. Karena di tikungan itu bisa sampai sekarang 7G. Hantaman ininya, lateralnya itu bisa sampai kira-kira 7G itu 7 kali berat badan dia. Jadi bayangin kalau seorang pembalap berat badannya 70 kilogram gitu ya. Berarti dia kehantam tuh saat menikung 500 kilo, hampir 500 kilogram. Wow, beneran harus kuat kalau gitu jadi seorang pembalap. Terakhir ini adalah tampak belakang. Nah, saya belakang ya. Ini diffuser ya, yang tadinya tingginya 175. Maaf, ini yang 2016 ya, 125 menjadi 175 ditambah naik 5 cm ya, 50 mili itu. Saya lihat juga di sini ya, jauh lebih rendah. Nah, ini lebih rendah ya. Lebih rendah ini malah sebenarnya membuat mobil lebih downforce, membuat downforce-nya lebih bagus gitu. Lebih stabil juga untuk dari 950 ke 800 kan lebih rendah. Itu. Jadi semua paket ini dari ban, diffuser, sayap depan, sayap belakang membuat kecepatan bertambah 4 sampai 5 detik per lap dan membuat fisik para pembalap harus lebih oke. Betul sekali. Nah, sebentar kita akan lihat dulu sejenak hasil dari kualifikasi GP Australia yang baru saja berakhir. Ya. Ini nanti komentarnya Bung Arief juga akan saya perlukan di sini. Seperti apa tuh Bung Arief? Iya, tadi kebetulan sambil menunggu ini tadi lihat tayangannya itu Lewis Hamilton membuat pole position lagi yang ke-6 di Australia dan yang ke-62 sepanjang karirnya. Ini berarti dia sudah mendekati rekor nih. Pertama Ayrton Senna 65 dan rekor terbanyak Michael Schumacher 68. Berarti tinggal 6 lagi bisa dikejar oleh Lewis Hamilton. Tapi whatever ini di hasilnya, ini buktikan bahwa Ferrari, Sebastian Vettel waktu tes kemarin yang bagus di Catalunya, itu membuktikan bahwa Ferrari memang bagus karena gapnya ini hanya sekitar 0,3 detik ya. 0,3 detik itu dibanding tahun lalu yang hampir 1 detik. Berarti jauh juga ternyata improvement, ya. Ferrari sangat improve di musim ini. Dan kalau udah bicara begini nih, beda 0,3 ini beda nggak sampai 0,0 ya, bukan lagi. Ini juga bedanya tipis ya. Ini masalah strategi besok. Mercedes harus takut nggak nih sepertinya sama Ferrari? Sangat. Karena tipis. Karena tipis. Tahun lalu sebenarnya Ferrari punya kans untuk menang dengan strategi yang tepat, tapi mereka blunder selepas ada safety car ya. Saya pikir ini podium nih, kalau mulus nggak ada kecelakaan ya, nggak ada tabrakan di antara mereka berempat, podium. Dan itu saya nggak bisa memastikan besok misalnya Hamilton akan menang karena gapnya sangat kecil. Mercedes Ferrari ini akan sangat berdekatan sekali sepertinya. Sebenarnya kalau kita bahas juga tentang Mercedes nih, apa sih pengaruhnya besar atau enggak Nico Rosberg ini pensiun terhadap Mercedes? Kalau kita lihat sekarang Bottas ada di posisi 3 dan gapnya 0,3 juga ya. Ini bisa dibilang besar karena Bottas biasanya, biasanya Rosberg tuh mengunci namanya kalau di F1 tuh front row. Front row tuh posisi 1-2. Biasanya Mercedes tuh kan ngunci 1-2 nih. Entah Hamilton di sini, Rosberg di sini atau sebaliknya. Kali ini beda kan enggak, ya. kan? Kali ini beda, Mercedes dan Ferrari. Mercedes dan Ferrari. Jadi kalau dari selisih waktunya ini nggak terlalu. Tapi kalau ngelihat dari posisinya ini jelas kelihatan pengaruh kehilangan seorang Nico Rosberg. Tapi kita harus memaklumi bahwa ini adalah balapan pertama Bottas bersama tim bagus. Bagaimanapun ini adalah posisi start terbaik Bottas di Australia. Karena dia sebelumnya selalu di bawah 5 besar. Sekarang bisa ada di posisi ke-3. Jadi ya kalau saya bilang apakah Mercedes terlalu kehilangan Rosberg atau enggak, masih menunggu perjalanan. Kalau besok dia bisa mengantisipasi posisi ketiga ini dengan strategi yang tepat lalu menyusul Sebastian Vettel, mungkin Mercedes akan sudah cukup senang dengan apa yang dilakukan oleh Bottas besok. Jadi ini kurang lebih 50-50 ya chance-nya untuk podium antara Mercedes dan Ferrari. Kalau dilihat dari posisi Mercedes Ferrari sepertinya 50-50 jadinya. Dan kalau Red Bull ya, kalau kita lihat dari 1221 ke 123 ini kan 1,2 detik. Ini jauh loh. Cukup jauh. 1,2 detik. Kalau kita lihat reputasi Red Bull selama ini yang sebagai tim papan atas dan apalagi Max Verstappen sebagai yang kita anggap sebagai pembalap muda brilian, ternyata gapnya jauh. Apalagi tadi Daniel Ricciardo kan mengalami kecelakaan. Jadi kalau Red Bull besok balapan normal, saya pikir mereka finish ke-4 aja udah bagus.
Kalau normal ya, kalau Iya, normal. Ternyata banyaknya perubahan ini memang sangat berpengaruh juga ya untuk pembalapnya juga, untuk Benar. semuanya. Jadi akan seperti apa kira-kira jalannya race pertama di Australia besok nih, Bung? Kalau saya lihat dengan posisi ini ya, ini yang menarik justru saat start nih. Karena biasanya Mercedes startnya buruk dan Ferrari startnya bagus. Biasanya. Biasanya. Udah 2-3 tahun terakhir itu terdapat kecenderungan seperti itu. Kalau besok itu terulang lagi, bukan hanya Hamilton yang akan disusul oleh Vettel, Bottas pun bisa disusul oleh Kimi Räikkönen. Karena sejauh ini dua pembalap Ferrari, Vettel dan Räikkönen itu terkenal sebagai good starter, pembalap yang melakukan start dengan bagus gitu. Kalau di start jelek, lalu masuk tikungan pertama ternyata Ferrari bisa 1-2, ini akan seru. Wah. Akan seru. Ini tentunya akan seru sekali dengan tentunya kepemilikan baru juga, Iya. terus kemudian dengan berubahnya mobil, kemudian berubahnya orang-orangnya, Dan peta juga kekuatan. pembalapnya, peta kekuatannya, regulasinya juga berubah. Ya. Seperti ini akan menjadi seru sekali, jadi kita harus saksikan tentunya. Terima kasih banyak tapi Bung Sama-sama, Arief sudah Shirley. datang ke sini dan kita sudah membahas Ya. tentang mobil F1 tadi yang paling penting ya. Ya.